Oke, jadi kita langsung masuk ke inti pembelajaran hari ini. Kita langsung ke tanya jawab. Nah, di sini saya menampilkan tabel ya, tabel di mana ada nomor, gejala sosial, dan pengaruhnya dalam kehidupan. Saya memberikan salah satu contoh, misalnya gejala sosial yang berkaitan dengan globalisasi. Ya, saya memberi contoh dalam hal ini adalah globalisasi dalam bidang pendidikan. Ya, seperti kita tahu, kita hidup di Jakarta, yang mana di Jakarta ini kan banyak sekolah-sekolah yang bertaraf internasional, sekolah-sekolah yang pengantar dalam mengajarnya menggunakan bahasa Inggris, ya, atau yang disebut bilingual school, atau memang full bahasa Inggris atau international school, yang kurikulumnya dipadukan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Cambridge gitu ya. Pasti banyak sekolah swasta yang menggunakan itu, termasuk kalau sekolah negeri ya, SMA MH Tamrin misalnya, itu kan memadukan antara kurikulum 2013 dan kurikulum luar negeri, karena mereka orientasinya adalah untuk ikut dalam lomba-lomba nasional ataupun internasional. Nah, saya mencontohkan juga misalnya di kampus-kampus ya, di UI, UGM itu sudah mulai banyak membuka jurusan-jurusan atau kelas internasional, di mana di situ mahasiswa dari berbagai negara bisa belajar di Indonesia. Termasuk juga untuk level sekolah ada banyak sekali program pertukaran pelajar gitu ya, antara Indonesia ke Singapura, Indonesia ke Australia, lalu ada Indonesia ke Jepang dan seterusnya. Jadi globalisasi ini tidak hanya kita lihat sebagai suatu kemudahan dalam berkomunikasi yang dipengaruhi oleh internet, tetapi globalisasi itu subnya banyak sekali, di bidang pendidikan, di bidang kebudayaan, di bidang pariwisata dan seterusnya, ada banyak sekali. Nah, ini saya salah satu contoh aja ya. Jadi globalisasi pengaruhnya dalam kehidupan, saya memberikan contoh dalam bidang pendidikan. Oh, ternyata globalisasi itu menyebabkan adanya hubungan antar negara yang semakin mudah gitu, sehingga ada pertukaran pelajar, orang luar mempelajari budaya kita. Oh, orang Indonesia itu kayak gini loh, dan orang Indonesia mempelajari kemajuan negara di luar, dan oh ternyata luar negeri itu kayak gini, dan itu bisa berdampak positif bagi kedua negara. Nah, pertanyaan saya adalah, coba kalian memberikan contoh. Kalau yang kedua ini adalah westernisasi, kira-kira contoh yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan westernisasi itu apa yang ada di sekelilingmu sendiri? Saya, Pak. Johana, Pak. Saya, Pak. Oke, yang laki-laki tadi ya, siapa tadi? Ya, jadi sebutkan dulu namanya, baru berbicara ya. Oke, silakan. Ya. Yang pertama tadi saya nggak bisa lihat wajah sih ya. Yang pertama tadi siapa itu? Ilham, Pak. Ilham. Ya. Kamera saya lagi error, Pak. Oke, silakan, nggak apa-apa. Menurut saya dari pengaruh westernisasi dalam kehidupan itu, kayak masyarakat itu udah nggak cinta lagi sama produk tanah air, lebih memilih ke produk barat, jadi kayak mengikuti budaya-budaya barat gitu. Terus masyarakat itu berkonsumtif untuk terhadap produk-produk luar negeri daripada dalam negeri. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, berarti lebih kepada orang Indonesia dengan adanya westernisasi lebih menyukai produk barat, itu ya poinnya. Iya, Pak. Dan juga baju-baju orang-orang Indonesia memakai baju-baju terbuka seperti itu. Oke. Jadi lebih cenderung ke budaya barat. Ya. Oke, terima kasih Ilham. Ada yang lain tadi yang laki-laki tadi? Sebastian. Nah, Sebastian, silakan. Jadi pengaruhnya itu, jadi adanya budaya barat yang masuk ke Indonesia, nggak tahu dari negara mana itu. Jadi tidak hanya budaya seperti pakaian atau apa, makanan juga bisa, Pak. Makanan gitu, Pak. Oke, makanan ya. Jadi efeknya apa? Kalau misalnya contoh deh, Sebastian bisa memberi contoh kira-kira apa sih makanan barat yang mempengaruhi warga Indonesia hingga dia menyukainya dan mungkin berimplikasi pada
dia tidak lagi menyukai makanan lokal misalnya. Apa contohnya kalau dalam hal makanan? Ini makanan yang zaman sekarang ini seperti KFC, terus ada AW, ada McDonald, nah itu Pak. Oke, jadi KFC, AW ya, American, ya tahulah American apa itu, terus lalu ada McD, itu termasuk juga dalam pengaruh westernisasi menurut Sebastian. Oke, terima kasih Sebastian. Tadi yang cewek tadi Johanna ya kalau saya. Iya Pak, boleh nih. Oh, saya tadi keluar ya, nge-lag ya jaringan saya. Saya tadi berbicara sampai di mana nih? Saya nggak tahu kalau nge-lag keluar tadi. Westernisasi Pak, Sampai apa? di westernisasi. Westernisasi. Oke. Berarti saya nanti kalau misalnya saya nge-lag lagi, tolong salah satu di miss call saya, di miss call di WA. Karena saya nggak tahu nih, saya menatap PPT dan saya ngomong sendiri ternyata dari tadi ya. Saya nggak tahu kalau saya keluar. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya karena tadi sudah 2 siswa ya menjelaskan tentang westernisasi, sekarang di bagian konsumerisme. Coba kira-kira apa pengaruhnya dalam kehidupan yang kalian temukan dan ini menjadi gejala sosial itu. Silakan. Saya Pak. Delia. Johanna Pak. Nanda Pak. Bisa Pak. Ada Pak, Johanna. Siapa tadi? Cynthia, Kenansa, Johanna yang saya dengar. Ya, nanti bolehlah tiga-tiganya. Kita mulai dari Cynthia dulu ya. Iya, jadi di
konsumerisme itu masyarakat itu jadi mempunyai perilaku yang konsumtif. Jadi dia membeli barang tanpa mikirin manfaatnya, atau dia beli barang karena tergiur dengan harga yang murah atau diskon produk itu memiliki diskon yang lumayan besar. Jadi dia beli itu aja tanpa mikirin buat apa, manfaatnya gimana. Oke, jadi masyarakat lebih perilaku yang konsumtif, di mana dia membeli barang tanpa mempertimbangkan manfaat, tetapi lebih tergiur diskon, intinya kayak gitulah. Kalau siapa tadi? Johanna? Kalau menurut saya itu konsumerisme itu perilaku masyarakat juga yang konsumtif. Cuman kan kalau misalnya Cynthia tadi tergiur akan diskon, kalau menurut saya juga ada orang yang ingin untuk pamer, misalnya kayak membeli sesuatu yang misalnya kayak sekarang kan lagi banyak orang yang beli iPhone ya, karena kayak terus habis itu pamer ke sosial media kalau ini nih saya beli iPhone, terus jadi kayak seakan-akan dia tuh merasa yang paling mewah karena udah beli iPhone. Oke, jadi lebih kepada untuk menunjukkan identitas dirinya ya, untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain, untuk mendapatkan wah gitu ya, dan bisa menjadi salah satu bentuk gengsi juga ya, itu tindakan konsumtif atau konsumerisme. Oke, terima kasih Johanna. Nah, tadi Kenansa, apakah ada yang beda? Iya Pak, saya beda. Ya, Jadi kan kalau silakan. misalnya kata Johanna buat pamer atau kayak buat kata Cynthia karena tergiur diskon, menurut saya perilaku konsumerisme ini juga karena ada suatu kebiasaan. Misalnya pada perayaan Idul Fitri, kan ini setahun sekali. Pasti masyarakat yang beragama Islam itu menggandakan pengeluarannya. Misalnya buat dipakai untuk baju lebaran atau buat nanti. Misalnya ada tamu buat nyuguhin tamu gitu. Jadi menurut saya ini juga suatu kebiasaan setiap tahun. Pasti kalau misalnya setiap tahun itu kan pasti kita mikirnya, wah kita harus gini-gini. Makanya masyarakat bisa menjadi lebih konsumtif dan juga melakukan pemborosan. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, dari 3 siswa tadi, itu lebih menyoroti hal negatif ya dari konsumerisme, bahwa ketika orang membelanjakan uangnya untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat bagi dirinya, tetapi sekedar untuk menuruti keinginan atau gengsinya. Nah, saya ingin melihat dari perspektif yang berbeda. Menurut kalian, atau menurut 3 siswa tadi boleh ya, ada nggak dampak positif dari konsumerisme bagi negara atau bagi pemerintah gitu? Kalau misalnya tingkat konsumsi masyarakatnya tinggi, ada nggak dampak positifnya? Saya boleh coba nggak, Pak? Boleh, silakan. Sebutkan nama juga. Inara. Nara. Ya. Kalau dampak positifnya itu bisa dilihat dari sisi produsen ya Pak. Kalau misalnya konsumerisme itu kan jadi pembeli jadi banyak beli. Jadi produsen itu bisa lebih produktif untuk menghasilkan barang gitu. Jadi menaikkan penghasilan produsen juga. Oke. Nah, kalau tingkat penghasilan produsen naik, itu akan berimplikasi pada hal lain kan tentunya. Menurut Inara sendiri, ketika tingkat konsumsi masyarakat tinggi, lalu diiringi juga dengan tingkat penghasilan produsen naik karena dia mampu menjual banyak barang, apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap hal itu? Kaitannya sama dampak positif bagi pemerintah atau bagi pemerintah daerah lah itu. Ya jadi bisa menciptakan pasar baru gitu kan Pak. Jadi pasarnya juga meluas. Menciptakan pasar, dan itu tentu akan membuka lapangan kerja. Iya ya Pak. Membuka lapangan kerja, dan tentu saja semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, maka pendapatan negara juga akan semakin banyak, ya kan? Iya Pak. Contoh gini, di saat pandemi ini pemerintah kan banyak memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat kelas bawah ya, ataupun bagi pekerja yang gajinya di bawah 5 juta itu dapat subsidi dari pemerintah. Lalu bagi penerima keluarga harapan, termasuk yang menerima bantuan sosial di DKI yang
membutuhkan itu ada yang namanya BST, bantuan sosial tunai. Kalau dulu masih berwujud sembako di Jabodetabek ya, tapi karena ada kasus korupsi itu sekarang jadi bentuknya tunai. Nah, kenapa kok pemerintah memberikan banyak bantuan sementara sebenarnya pemerintah itu sendiri kekurangan dana ya, karena terkuras habis untuk menangani COVID. Yaitu tadi, biar bisa menggerakkan perekonomian warga, masyarakat. Ketika orang itu berbelanja, maka roda perekonomian akan berputar. Dan itu ujung-ujungnya negara juga dapat pajak, karena kalau kita belanja di supermarket atau apa ya, yang toko-toko restoran misalnya, itu kan 10%-nya masuk ke negara sebagai pajak. Itu, sehingga implikasinya luas. Itu, sehingga bisa kita lihat bahwa konsumerisme ya memang di satu sisi bagi individu yang pendapatannya pas-pasan, tapi gaya hidupnya tinggi tentu negatif ya. Tapi di sisi yang lain, kalau kita mau lihat secara makro, secara lebih luas, nah, pendapatan negara akan meningkat dan itu juga akan berguna untuk pembangunan ya, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Itu dari dua sisi dari konsumerisme. Selanjutnya modernisasi. Delia, Pak. Boleh lagi nggak, Pak? Boleh, silakan. Silakan, Delia. Modernisasi kan berarti suatu keadaan yang tadinya kurang maju jadi maju kan ya, Pak? Dan semakin canggih. Contohnya, kalau dulu kita berhubungan pakai surat, sekarang kita bisa tinggal nelpon aja. Terus juga kalau misalnya dulu mau ngetik, kan pakai mesin tik. Sekarang kita bisa pakai komputer. Kalau mau masak, dulu kita pakai kayu bakar, sekarang bisa pakai kompor. Kalau itu yang saya lihat dari sisi positifnya. Kalau dari sisi negatifnya ya masyarakat jadi lebih mencintai budaya Barat yang terkenal sama modernisasinya, Pak. Kalau menurut saya. Oke, jadi dari segi negatifnya masyarakat lebih mencintai budaya Barat. Oke. Tapi dari sisi positifnya tadi kita semua paham ya, ada perubahan dari yang belum maju atau belum modern menjadi lebih modern dan memudahkan aktivitas manusia. Itu. Iya, Pak. Ya, terima kasih Delia. Ada yang punya pendapat lain? Silahkan. Nafisa, Pak. Oke, Nafisa. Oke. Nah, saya senang kalau semua berpendapat seperti ini. Ayo Nafisa, silahkan. Kan tadi Delia itu kayak di bidang komunikasi gitu, Pak. Ya. Kalau untuk di bidang transportasinya itu pengiriman barang sekarang lebih mudah gitu, Pak. Nggak selalu harus pakai kantor pos gitu. Sekarang kan udah ada ekspedisi kayak JNE, JNT gitu. Ya. Terus sekarang kalau mau pesen tiket pesawat dan tiket-tiket lain tuh nggak harus datang ke loketnya gitu. Bisa lewat aplikasi. Oke. Nafisa sendiri, itu tadi kan yang dijelaskan yang sisi positifnya ya. Ada nggak yang sisi negatif yang dilihat gitu? Dengan adanya modernisasi ternyata ada juga loh dampak negatifnya gitu. Dampak negatifnya sih saya sama ya kayak Delia tadi. Jadi kayak orang-orang lebih kayak sekarang suka membandingkan kayak wah negara sana tuh lebih modern. Saya lebih bangga sama negara sana daripada negara sendiri gitu, Pak. Oke, ya. Tuh, saya sudah dapat poinnya tadi ya. Menurut Nafisa lebih menyoroti modernisasi di bidang transportasi tadi. Jadi lebih mudah, tidak perlu susah-susah kita pergi ke bandara atau ke stasiun karena semua sudah ada di aplikasi dan pengiriman barang juga lebih mudah. Nah, saya ingin tanya pendapat anak yang lain tadi. Lebih kepada yang dampak negatifnya modernisasi. Tadi kan dua anak sudah menyoroti, tapi intinya sama ya. Ada nggak yang punya pandangan lain? Ternyata modernisasi itu dampak buruknya luar biasa juga loh, misalnya. Silakan. Pak, saya boleh lagi. Saya, Pak. Boleh lagi yang cewek. Saya pengen yang cowok dulu ya, maaf ya, bentar. Gantian. Yang cowok tadi siapa? Saya, Pak. Siapa? Saya Nanda Haider, Pak. Nah, Nanda, silakan. Kalau dampak dari negatifnya modernisasi, Pak ya? Iya, betul. Sebenarnya dampaknya juga ada, Pak. Kayak misalnya kayak kriminalitas ini, Pak. Kriminalitas ini sering terjadi di kota-kota besar karenanya menipisnya rasa kekeluargaan. Nah, terus kalau sikap yang individualisme itu adanya tingkat persaingan yang tinggi dan pola hidup yang konsumtif.
Yang kedua juga ada kesenjangan sosial. Nah, jadi ini apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lainnya. Dengan kata lain ini, individu yang dapat terus diikuti perkembangan zaman memiliki kesenjangan tersendiri, atau terhadap individu yang tidak dapat mengikuti suatu proses modernisasi tersebut, Pak. Oke, nah bentar. Saya tertarik dengan hubungan antara modernisasi dengan kriminalitas tadi. Bisa dicontohkan lebih detail, Ananda Haidar ya. Apa hubungan antara kenapa ketika modernisasi itu semakin hari semakin meningkat, kenapa juga diiringi dengan tingkat kriminalitas yang meningkat? Misalnya kayak kriminalitas ini kayak seperti di pasar nih Pak, yang pedagang ini laris kan pedagang lainnya tidak laris. Nah, jadinya itu kayak sikap rasa keluarganya berkurang dan menjadi kayak faktor pembunuhan seperti itu Pak. Kayak persaingan, tapi dia persaingan bukan persaingan sehat sih. Oke, jadi kriminalitas lebih kepada menyoroti tingkat kekeluargaan berkurang sehingga ada pembunuhan. Oke, itu saya cerna dulu ya. Berarti lebih kepada mungkin tingkat individualisme masyarakatnya yang meningkat gitu ya, sehingga dia kalau dari pendapatnya Haidar tadi kayak iri sehingga terjadi kasus kriminalitas, intinya kayak gitulah yang saya tangkap. Tadi yang perempuan siapa ya? Mau berbicara silakan. Saya Pak Cynthia. Oke, Cynthia silakan. Menurut saya dampak negatif dari modernisasi itu masyarakat tuh jadi malas. Semua tuh kan ada di HP kan. Jadi dia nggak perlu berusaha untuk ngelakuin sesuatu untuk jalan keluar atau pergi gitu. Jadi dia dengan duduk aja terus ngeklik-klik dari HP itu semua udah ada. Jadi masyarakat jadi malas. Jadi malas ya, karena semua kebutuhannya sudah bisa dibantu oleh teknologi. Misalnya kan ada ya orang-orang yang dia cuma ada di apartemen aja, tapi dia tidak pergi kemana-mana, tetapi dia tetap bisa hidup karena dia bisa order makanan, dia bisa berbuat sesuatu dengan gadgetnya atau gawainya, dengan komputernya, dia bisa kerja dari rumah. Termasuk sekarang ini kayak kita ya, kalian belajar dari rumah, saya juga mengajar dari rumah, itu dampak positifnya. Tetapi dampak negatifnya juga mungkin tadi yang dikatakan oleh Cynthia ya, jadi orang semakin malas untuk bergerak, walaupun itu masih bisa diperdebatkan ya, apakah itu termasuk dampak negatif atau bukan. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah berpendapat, ada Ananda, Cynthia, dan seterusnya tadi. Nah, sekarang kita ganti ke topik yang lain. Nah, semua tentu sudah bisa melihat ya, ini kira-kira gambar apa? Ada gambar di mana orang-orang luar, kalau orang Indonesia sebutannya bule gitu ya, orang bule, dia memainkan alat musik tradisional, gamelan ibaratnya gitulah. Nah, ini saya mau memberi contoh ya. Pak, maaf motong, di saya nggak ada PPT-nya, Pak. Nggak ada? Iya sama Pak, di saya juga Nggak ada PPT-nya Pak, belum ada Pak. Iya Pak, nggak ada. Oh ya, saya kan belum mempresentasikan ya. Saya tadi kan keluar, maaf. Saya dari tadi nggak tahu lah kalau belum presentasi. Nah inilah terlalu fokus jadinya nggak fokus malah. Oke, makasih sudah diingatkan ya. Nah, berarti saya dari tadi nggak tahu kalau ternyata saya menatap PPT-nya sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Ya, makasih ya sudah diingatkan. Nah, ini gambarnya. Sudah terlihat ya? Iya Pak, terlihat. Sudah Pak. Ya. Nah, ini contoh gambar bule di mana dia memainkan alat musik tradisional gitu ya. Dalam hal ini adalah kesenian salah satu suku di Indonesia atau gamelan. Kalau kalian pergi atau nanti kuliah di bidang seni kayak di
Institut Seni Indonesia di Jogja atau di Solo atau di Bali, pasti kalian akan menemukan teman-teman kalian dari luar negeri seperti ini yang dia pergi ke Indonesia untuk mempelajari budaya Indonesia. Nah, saya mau mencontohkan bahwa ini merupakan bagian dari globalisasi, terutama di bidang budaya. Nah, kira-kira kalian bisa nggak menyoroti, menganalisis kira-kira apa ya dampak positifnya dari gambar ini? Gitu. Saya boleh nggak, Pak? Boleh, silakan sebut nama ya. Kenanza, Pak. Ya, silakan. Di sini kan orang bule kan main gamelan. Jadi menurut saya dengan adanya globalisasi itu kan katanya waktu itu proses mendudianya atau nggak ada sekat antara satu dengan yang lain. Jadi menurut saya di sini juga bisa bertukar budaya, kayak yang boleh belajar gamelan dan kita juga bisa belajar budaya mereka gitu, Pak. Oke, bertukar budaya ya. Iya, Pak. Kalau misalnya nih orang Indonesia dan orang luar negeri bisa bertukar budaya, nah dampak positif yang lain menurut Kenansa ada nggak? Kalau sudah bertukar budaya, apa kira-kira dampak? Menurut saya ada. Ya. Karena menurut saya orang luar itu cenderung lebih berpikir modern daripada kita, jadi kita bisa kayak mengikuti cara berpikir mereka, bukan berarti kita kayak ngikutin kebiasaan buruk dia, tapi kita juga bisa mengambil sisi positif dari mereka gitu, Pak. Oke, jadi kita lebih mengadopsi dari cara berpikir mereka yang modern gitu ya, intinya gitu, Kenansa. Ya, Pak. Dan ada pertukaran budaya. Ada yang punya pendapat lain selain Kenansa? Ayo, silakan. Boleh nggak, Pak? Siapa? Nafisa, silakan ya, Nafisa. Selain kita bisa mengenalkan budaya kita ke luar negeri, kita juga bisa menarik wisatawan luar untuk mengunjungi Indonesia gitu, Pak. Oke, ya. Menarik wisatawan ya. Iya. Emang apa dampaknya kalau banyak orang luar pergi ke Indonesia? Bisa, menurut saya sih bisa untuk meningkatkan perekonomian Indonesia juga, Pak. Menurut Nafisa sendiri, daerah yang selama ini terkenal di luar negeri dan itu bagian dari negara kita tuh mana? Bali, Pak. Selain Bali? Selain Bali, saya lupa namanya. Oke. Pernah ke Bali? Belum, Pak. Belum ya. Kalau kalian pergi ke Bali, itu memang sangat berbeda sekali ya dengan di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan bangunannya bangunan-bangunan modern. Ketika kita pergi ke Bali, di situ kita akan langsung disuguhkan dengan dua hal yang berbeda ya. Dari satu sisi adalah pariwisata dalam budaya, lalu ada segi alam yang dijual Bali kan pantai termasuk keindahan alam, gunung dan seterusnya, dan juga budaya orang Bali, dan mereka mayoritas beragama Hindu, dan kita selalu melihat setiap rumah ada pura gitu ya, ada iring-iringan gamelan. Saya pernah pergi ke menurut tour guide-nya itu adalah desa terbersih nomor 3 di dunia. Itu di Desa Panglipuran, kalian bisa lihat di Google ya, Desa Panglipuran, dan memang bersih sekali desanya itu. Ya, bersih, tidak ada sampah, kalaupun ada sampah itu hanya sampah bunga. Jadi bunga kalau orang Bali kan ibadahnya kayak nyekar kembang di di jalan-jalan gitu, dan di desa itu kita bebas untuk mengunjungi dari satu rumah ke rumah lain gitu ya. Mereka terbuka, pintunya terbuka 24 jam. Pergi ke Danau Batur juga, di situ kita bisa melihat keindahan alam di pantai. Tapi kalau pantai saya kurang recommended untuk Bali, karena antara ekspektasi dan realita itu ternyata berbeda ya. Misalnya kita pergi ke Pantai Kuta gitu ya, ternyata di sana banyak sampah. Itu yang saya agak kecewa. Kalau pantai mungkin lebih ke Lombok ataupun di NTT itu masih benar-benar alami. Sehingga tadi benar ya yang dikatakan oleh Nafisa bahwa ini bisa menarik wisatawan luar negeri, sehingga nanti tentu dampak lainnya adalah perekonomian negara kita akan meningkat, terutama bagi warga lokal yang menjual jasa atau penjual produknya. Oke.
Nah, selanjutnya. Nah, ini gambar hanya pemanis saja. Saya cuma ingin kalian membayangkan di era sekarang perkembangan digital itu sangat luar biasa. E-commerce itu juga sangat berkembang pesat, apalagi di era pandemi sekarang ini. Nah, saya ingin kalian membayangkan ketika kalian menjadi seorang ibu rumah tangga, misalnya nih ya, baik laki-laki atau perempuan, silahkan membayangkan saja. Kalian adalah seorang ibu rumah tangga ataupun seorang yang intinya tidak berkarir di luar rumah gitu. Ya, hanya mengurus keluarga. Sementara di satu sisi kalian melihat ada perkembangan yang luar biasa nih dalam bidang e-commerce ini. Apa yang kira-kira bisa kamu maksimalkan terkait dengan situasi ini? Paham nggak maksud saya? Oke, saya ulangi ya. Bayangkan diri kalian adalah seorang ibu rumah tangga atau perempuan yang intinya tidak berkarir di luar rumah. Gitu. Kalian hanya mengurus rumah tangga. Di satu sisi, sekarang ini ada perkembangan e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, dan seterusnya ya, yang membuat kemudahan bertransaksi jual beli seperti itu. Nah, apa yang bisa kamu maksimalkan? Di satu sisi kalian sebagai ibu rumah tangga, di satu sisi sebenarnya kalian bisa produktif dengan kondisi sekarang ini, bukan seperti zaman dulu. Nah, silakan, tuh ada yang berbuka mikrofon. Siapa? Silakan. Saya boleh coba nggak, Pak? Boleh. Ya, Inara. Kalau misalnya saya, ini posisinya kayak di rumah aja gitu kan. Ya, betul. Terus saya nggak bekerja, terus dengan kondisi kayak banyak e-commerce gini, yang bisa saya lakukan tuh kayak mungkin kalau misalnya saya punya banyak barang-barang yang masih bagus tapi udah nggak terlalu dipakai, udah nggak kepake tapi masih bagus, itu bisa dijual pre-love gitu di e-commerce. Ya. Itu kan bisa nambah penghasilan juga. Terus mungkin kalau misalnya saya punya keterampilan bisa masak atau bisa bikin sesuatu gitu, saya bisa jual lagi. Itu untuk memaksimalkan keadaan sekarang. Oke, jadi kesimpulannya dari yang dikatakan oleh Inara tadi. Inara, saya mau tanya dulu. Kamu punya teman atau lingkungan keluargamu gitu yang dia termasuk reseller atau penjual yang bergerak di bidang e-commerce ini? Ada sih Pak, teman saya. Dia kayak kan K-popper ya Pak. Terus kayak suka jadi jual-jual photocard gitu. Oke. Pernah nggak tanya-tanya berapa sih kira-kira omsetnya per bulan kayak gitu? Nggak pernah sih Pak. Nggak pernah ya. Jadi intinya gini ya, sekarang ini dengan adanya e-commerce, kita kan nggak perlu punya toko fisik, ya kan? Kenapa kok barang-barang di online itu lebih murah? Karena mereka tidak perlu sewa ruko, tidak perlu sewa bangunan, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk listrik, untuk hal-hal lain yang itu bisa dipangkas. Makanya mereka lebih murah dibandingkan toko fisiknya. Dan bahkan juga banyak penjual yang sebenarnya dia tidak punya barangnya gitu ya. Dia hanya kayak mendesain seolah-olah toko itu punya barang banyak, padahal dalam sistemnya mereka hanya dropship gitu. Dia ngambil barang dari toko lain. Itu banyak, dan banyak testimoni yang mengatakan bahwa omset mereka bahkan bisa jutaan dan puluhan juta rupiah per bulan. Artinya, di era sekarang ini, saya mau mengatakan bahwa kalian ini di rumah saja itu bukan menjadi penghalang loh untuk bisa menjadi orang yang produktif. Kalau kalian punya keterampilan menggambar, membuat sketsa, ya tawarkan aja jasa kamu nih sama orang-orang. Siapa tahu ada yang pakai jasa kamu, dibayar dan seterusnya. Siapa yang punya misalnya, saudara jualan ini, nah ikut aja berjualan. Nggak ada masalahnya. Ya, jadi
Ini merupakan salah satu gejala sosial sekarang ini, di mana ketika kita tidak bisa berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman, kita pasti tertinggal. Banyak toko-toko yang tutup, mal-mal yang sepi, ya, tapi tidak dengan toko online, karena mereka bisa survive seiring dengan perkembangan zaman. Ya, contoh sekarang ini bimbingan belajar. Kalau dia bimbingan belajarnya dia masih tatap muka, ya pasti kolaps gitu, karena tidak boleh ada pertemuan tatap muka. Tapi kalau kemunculan seperti ruang guru, Zenius, Kuiper, itu dia adaptasi terhadap perubahan gitu ya, sehingga dia tetap bisa survive gitu. Sementara bimbel-bimbel lain yang dia hanya bertemu tatap muka nggak bakal bisa survive. Banyak yang kolaps sekarang ini, karena anak-anak atau orang tua pun juga sudah tidak berminat lagi untuk sekolah, untuk di bimbel. Jadi intinya kita harus bisa memaksimalkan potensi ya yang ada sekarang ini, itu intinya. Oke, terima kasih Inara. Selanjutnya, nah ini kalian bisa ya menerjemahkan Ira-Ira ini gambar apa? Ayo, ada yang bisa menginterpretasikan ini kira-kira gambar apa ini? Konser ya Pak? Konser, ada yang konser, ada yang punya pendapat beda? Konser. Dugem. Nah, dugem. Nah, bisa lah kalian bisa menerjemahkan konser atau dugem atau lagi di diskotik atau apalah. Yang jelas ini dunia malam. Nah, saya ingin tahu pendapat kamu atau pendapat kalian nih. Setuju nggak bahwa perilaku orang-orang yang ada di dalam gambar ini termasuk bagian dari perilaku yang hedonis? Saya Boleh, silakan sebut nama. Delia Pak, boleh Pak? Delia, ya silakan. Saya setuju Pak. Itu konser atau dugem itu saya setuju, karena hedonis sendiri kan perilaku seseorang yang menyukai kesenangan dunia gitu ya Pak. Nah, kan kalau konser gitu kan senang-senang, jadi menurut saya setuju itu bagian dari perilaku yang hedonis, masyarakatnya bersenang-senang nonton konser ataupun yang dugem itu Pak pokoknya. Oke, jadi intinya setuju ya dengan pendapat bahwa ini orang-orangnya mementingkan kesenangan dunia, intinya gitu. Ada yang punya pendapat berbeda atau boleh menguatkan pendapatnya dia? Saya Pak. Boleh, silakan. Nama ya, silakan. Saya Amara Pak. Ya, silakan. Amara. Menurut saya kalau konser emang buat kesenangan diri sendiri sih Pak, tapi menurut saya belum tentu itu hedon juga. Boleh, silakan. Soalnya karena kan menurut saya tergantung orangnya aja sih Pak. Soalnya kan kalau misalnya dia udah menuhin kebutuhan hidup dia, kayak hal-hal yang lebih penting udah dipenuhin, dan dia mau senang-senang pakai konser, kan namanya juga balance Pak. Jadi kayak nggak tentu ya dong, kalau misalnya dia udah menuhin kebutuhan primer dia juga, kalau dia bisa konser kenapa enggak gitu Pak. Itu kalau terjemahan Amara dalam gambar ini konser. Kalau misalnya saya punya pendapat bahwa ini orang-orang yang suka ke klub malam, diskotik, dan sudah menjadi gaya hidup. Kalau seperti itu, Amara setuju nggak itu termasuk dalam perilaku hedonis? Kalau gaya hidup saya setuju itu hedon sih Pak. Tapi kan kayak klub malam juga, maksudnya kayak sekarang kan canggih gitu. Maksudnya kan kayak mau bilang klub malam itu nggak kayak dilarang atau nggak baik juga, pasti ada yang udah nyobain. Jadi kayak kayak ya tergantung orangnya aja sih Pak. Kalau udah gaya hidup ya nggak boleh, itu juga kayak nggak sehat gitu. Tapi kalau nyoba-nyoba mungkin enggak tahu sih Pak. Oke, ya, jadi intinya tadi Amara mengatakan ya itu kembali lagi ke kepribadian orang ya. Kalau dia mungkin hanya untuk refreshing, sesekali nonton konser. Kalau saya ditanya, Pak pernah nonton konser? Pernah.
konser apa? Sheila on Seven, saya pernah. Tapi bukan konser-konser yang berbayar gitu ya. Intinya ya dulu masih muda, sama seperti kalian lah, suka grup band tertentu. Kalau zaman saya kan Sheila on Seven, Dewa 19, ada Ungu, Peter Pan, seperti itu. Nah kalau sekarang kan mungkin lebih kepada generasi K-pop ya. Jadi anak-anak lebih suka, kalau cewek-cewek ini terutama, ini lebih mengarah ke K-pop gitu kan. Dan kadang-kala sangat histeris gitu kalau lihat. Ya saya tidak akan berkomentar apa ya pro dan kontranya, tetapi memang dunia selalu berubah. Dan itu menunjukkan bahwa Korea luar biasa karena dia bisa mempengaruhi negara-negara di dunia untuk menyukai budaya dia, termasuk dalam bidang selain sinetron itu apa namanya, drama. Korea kan termasuk dalam orang drama. Bahkan ada banyak meme gitu ya, yang bapak-bapak apanya sih suka drama, padahal ketika dia nonton ya nangis juga gitu. Tuh, jadi memang ini tergantung kembali kepada orang-orangnya. Tetapi kembali ke apa yang dikatakan oleh Delia tadi, bahwa hedonis itu adalah suatu perilaku di mana orang-orang yang termasuk dalam perilaku hedonis itu lebih menyukai kesenangan dunia. Dia lebih mementingkan kepentingan duniawinya, sehingga orang-orang hedon biasanya identik dengan orang-orang yang dia non-religius. Itu biasanya ya. Jadi ada yang memang religius, ada yang memang tidak religius. Dan orang hedonis cenderung biasanya mereka non-religius. Itu. Dan kalian bisa simpulkan ya, apakah ini termasuk yang hedonis atau bukan. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh gambar tentang pola perdagangan narkoba internasional di Indonesia. Kita tahu bahwa narkoba menjadi salah satu masalah yang sangat kompleks di Indonesia. Ya, karena ini menyangkut generasi kita dan banyak juga yang menjadi pemakai dan kecanduan terhadap narkoba. Bahkan penjara-penjara banyak diisi oleh bandar ataupun pecandu narkoba juga. Saya mau katakan bahwa ini merupakan salah satu dampak bahwa globalisasi itu ya tidak selalu positif. Ya, globalisasi ini bisa memberikan dampak negatif. Contohnya apa? Ini, narkoba merupakan salah satu masalah bersama yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Nah, saya ingin kalian bisa memberi contoh lain, apa ya yang kira-kira itu merupakan masalah bersama yang dihadapi oleh negara-negara di dunia yang merupakan dampak dari adanya globalisasi. Pak. Boleh, silakan sebut nama ya. Pak. Siapa? Bastian, Pak. Bastian, ya silakan. Tapi kan begini, Pak. Kan globalisasi itu menyeluruh kan, Pak. Jadi ini kan menyeluruh. Jadi COVID-nya seperti dampak negatifnya seperti sekarang ini COVID, Pak. COVID kan dari Cina, Wuhan. Jadi menyeluruh dari seluruh gitu, Pak. Oke. COVID ya, berarti itu lebih kepada masalah biologis ya, masalah biologis karena disebabkan oleh virus. Oke. Itu menurut pendapat Sebastian, masalah biologis. Ada yang punya pendapat lain? Terima kasih, Bastian. Zaki, Pak. Yohana, Pak. Oke, Zaki dulu ya, Zaki. Ya, silakan Zaki. Kalau menurut saya masalah globalisasi yang sekarang itu teroris, Pak. Soalnya kan sekarang zaman globalisasi, jadi apa ya, perdagangan senjata antar seluruh dunia tuh jadi lebih mudah dan banyak penyeludupan senjata gitu, Pak. Jadi untuk melakukan aksi teror lebih mudah dan biasanya ada pihak yang melindungi. Ya. Menurut Zaki sendiri untuk sekarang ini teroris yang sangat terkenal dan apa ya, punya power di dunia apa itu yang menurut Zaki? Kalau menurut saya sih ISIS sih, Pak, yang ISIS, sekarang lagi marak banget. Cukup ya, kuat ISIS juga nih. Ya, berarti itu dampaknya sangat negatif ya? Iya, Pak. Ya, menurut Zaki terorisme. Tadi Johanna mau berpendapat, silakan.
Ada juga Pak pergaulan bebas. Jadi kayak itu nggak cuma satu negara aja, kayak seluruh dunia mungkin kayak yang namanya seks bebas tuh kayak udah biasa gitu. Oke, seks bebas. Tapi di negara lain, di Eropa atau Amerika tuh apa ya? Mohon maaf ya, pasangan kumpul kebo, tahu ya kumpul kebo tuh? Jadi kumpul kebo tuh dia tinggal serumah gitu tanpa ikatan pernikahan yang sah, dan bahkan punya anak dari pacarnya itu masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kayak contoh, saya ambil satu public figure ya, Cristiano Ronaldo. Dia kan punya 4 anak, tapi nggak punya istri gitu. Dan yang sekarang ini Georgina Rodriguez itu ya cuma pacarnya. Berarti kan kesimpulannya pergaulan bebas atau seks bebas itu menjadi masalah di Indonesia, tetapi di negara-negara lain belum tentu masalah dong. Kalau menurut Johanna gimana? Gimana? Emang sih. Kalau di Indonesia kan kayak itu masih jadi hal-hal yang tabu gitu kan. Iya. Cuman nggak memungkiri kalau misalnya nggak ada gitu loh. Pasti ada, cuman nggak disebar nggak dipambang di depan umum lah. Kalau di negara lain kan kayak baik itu di tempat umum atau di mana ada aja gitu loh. Kalau di Indonesia itu kayak masih jadi hal tabu, cuman nggak memungkiri kalau seks bebas itu nggak ada. Ya, oke. Jadi kesimpulannya tadi pergaulan bebas ya, yang itu merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpendapat ya, ada Sebastian, Zaki, dan Johanna tadi. Dulu yang kelas 11, kelas 12 tuh juga banyak anak-anak yang kalau ngomong itu kayak gitu, kayak apa itu ya, itu mungkin bahasa yang agak gaul dikit ya, saya nggak bisa ya kayak gitu, mungkin saya mau latihan lagi ya gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini saya ambil contoh salah satu berita di Solo Post, judulnya itu adalah digitalisasi solusi UMKM hadapi pandemi. Sebelumnya saya tanya dulu, tahu kan singkatan UMKM? Tahu Pak. Belum tahu? Nggak ada yang tahu kelas IPA 2? UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, menengah. Jadi ini sebutan untuk usaha-usaha atau industri rumah tangga, itu namanya UMKM. Ya, warung-warung kelontong, warung-warung makan, ya, tukang cukur rambut, terus ya pokoknya industri kecil menengah lah, usaha kecil menengah, itu namanya UMKM. Digitalisasi, ya tentu kalian bisa menerjemahkan sendiri apa makna digitalisasi solusi UMKM hadapi pandemi. Nah, berarti di era pandemi sekarang ini yang namanya digitalisasi itu harus dilakukan, harus diikuti oleh usaha mikro, kecil, menengah agar dia tetap bisa survive. Nah, saya ingin tanya pendapat kalian yang paham tentang ini. Tanpa perlu membaca beritanya, dengan hanya melihat judul dan menganalisis, apa sih dampak positif dari proses digitalisasi bagi UMKM ini di saat seperti sekarang ini? Silahkan, ada yang berpendapat. Jadi tidak usah terlalu fokus sama isi beritanya. Saya pengen ke anak-anak menganalisis dari judulnya saja. Di era pandemi seperti sekarang ini, digitalisasi merupakan solusi bagi UMKM agar tetap bisa survive dan dia tidak gulung tikar. Berarti apa dampak positif yang bisa kalian dapatkan dengan adanya digitalisasi ini bagi UMKM? Pak, saya boleh jawab?
Boleh, silakan sebutkan nama. Fatinah, Pak. Fatinah. Kan UMKM itu kan yang mikro-mikro gitu. Sedangkan pandemi itu kan kita tahu kalau misalnya ekonomi Indonesia terutama itu kan makin turun. Jadi untuk usaha-usaha mikro gitu, kayak yang tadi Bapak bilang biar tetap survive, jadi kayak digitalisasi. Terus juga biar kayak perekonomiannya walaupun emang turun sih, tapi kayak biar tetap jalan gitu, jadi diadain kayak digitalisasi gitu. Menurut saya sih gitu Pak, biar kayak ekonominya tetap jalan. Terus ya yang UMKM-nya juga di masa pandemi walaupun emang ekonomi turun kayak tetap bisa berkembang gitu sih Pak. Oke, ya. Terima kasih Fatinah ya sudah berpendapat. Ada yang pengen menambahkan pendapat dari Fatinah? Atau Pak, Rania mau nyoba boleh? Oke, Rania. Jadi kalau menurut saya dampak positifnya itu agak mirip, cuman dampak positifnya itu usaha UMKM-nya itu terutama buat yang lebih awalnya mereka cuma buka toko fisik, dengan adanya digitalisasi mereka kan jadi bisa online dan jadi jaringan mereka mau jualan atau dagang gitu juga semakin meluas, dan itu buat pendapatan mereka tetap ada, jadi mereka tetap punya pendapatan. Dan terus dengan adanya digitalisasi ini juga roda ekonomi tetap berjalan meskipun pandemi itu Pak. Jadi memperluas pangsa pasar ya, memperluas pangsa pasar dan tentu saja meningkatkan pendapatan bagi UMKM. Nah, tidak bisa kita pungkiri tadi benar sekali ya apa yang Fatina dan Rania sampaikan, bahwa sekarang ini media sosial itu sangat sangat mendukung sekali proses marketing dari suatu produk. Contohnya lagi kalau kita nonton YouTube itu kan kalau dia sudah lebih dari 1.000 subscriber dan dia ditonton lebih dari 4.000 jam dalam 1 tahun, pasti ada iklannya kan di channel YouTube itu, dan iklan itu banyak menawarkan suatu produk gitu, dan juga banyak yang istilahnya endorse gitu ya, artis-artis yang mengendorse suatu produk untuk memasarkan produknya biar dia bisa banyak diketahui oleh publik. Nah itu merupakan salah satu keuntungan dengan kita memiliki pasar secara online, karena yang membeli tidak hanya orang-orang di daerah itu saja, tapi yang membeli bisa orang-orang di lintas kota, lintas provinsi, bahkan lintas negara. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya modernisasi, mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangannya. Kalau kita pengen tetap survive ya, kalau kita nggak mau survive ya tetap seperti zaman dulu, tapi pasti akan terlindas oleh zaman. Oke, selanjutnya. Nah, ini dua gambar yang sangat kontras, sangat berbeda, di mana di gambar sebelah kiri saya, ini saya tampilkan, ini ilustrasi saja ya, bahwa masyarakat itu masih sangat tradisional. Mereka tinggal di hutan-hutan yang sangat sangat masih alami lah ibaratnya kayak gitu. Mereka nomaden, tinggalnya berpindah-pindah, dan mereka tentu ya seperti ini. Sedangkan yang di kanan ini masyarakat modern yang dia sudah mengenal teknologi, dia sudah ada pembagian kerja secara jelas, dia termasuk masyarakat yang sebagian besar itu tinggal di wilayah perkotaan. Pertanyaan saya adalah, apa ya kira-kira perbedaan dari dua kelompok masyarakat di atas, baik itu dari segi prinsip atau gaya hidup ataupun perilaku, atau terserahlah kalian mau membedakan dalam segi apapun. Itu pertanyaannya. Tentu kalau saya buat pilihan ganda ini gampang dijawab, tapi saya pengen anak-anak menyampaikan secara lisan, karena semua yang menyampaikan pasti saya catat itu ya. Saya Pak Ilham. Ilham, silahkan Ilham. Oke. Kalau dari saya mah dari gaya hidup aja udah beda ya Pak. Ini dia tinggal nomaden berpindah-pindah. Terus yang ini yang kanan nih udah tinggal di rumah, nggak pindah-pindah gitu. Terus juga dari segi teknologi mereka makan aja
berburu ini tinggal mesen, yang di kanan tinggal mesen online atau dia datang ke restoran. Terus apalagi ya, itu dari segi mencari makan ya. Terus dia juga kalau mau masak pakai kayu bakar, dan yang di kanan ini dia udah pakai kompor atau apa. Kayak gitu Pak kalau menurut saya. Ya, oke, terima kasih Ilham, luar Ya, biasa. Jadi kamu menyoroti dari segi apa ya, cara memasak ataupun cara berkomunikasi, intinya itu ya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Nah, dari hal lain ini kan banyak sekali ya disoroti dalam berbagai macam hal. Misalnya nih, saya beri contoh, satu sisi dalam segi hubungan apa ya, bersosialisasi di sebelah kanan itu cenderung orang-orangnya lebih individualis. Sebelah kiri saya, wah, ikatan kekeluargaannya tentu lebih kuat karena mereka terus bersama dan orang-orangnya ya itu aja, tidak banyak orang dan cenderung homogen. Sedangkan sebelah kanan heterogen misalnya. Nah, itu contoh. Nah, silakan yang anak-anak yang lain bisa memberikan pendapatnya. Tidak perlu takut, malu, atau salah ya, karena semua kita belajar di sini. Adelia, Alif, ada Andrew, Anindya, Balkis, Bambang, ini belum saya dengar jawabannya. Deborah, Denis, Dea, Dian, Dimas, Domingo, ini belum nih. Ayo silakan berpendapat. Saya boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Jadi menurut saya kalau misalnya masyarakat di kiri cenderung pekerja keras karena kan belum ada teknologi, jadi dia kayak memburu makanan, juga bertahan hidup tuh dilakuin sendiri. Kalau misalnya yang kanan mungkin cenderung agak pemalas karena bisa jadi karena teknologi dampak buruknya jadi kayak males gitu Pak. Karena kan teknologi misalnya di HP udah ada semuanya, jadi kayak gimana gitu jadi males gitu. Kenansa, benar nggak? Ya Pak. Oke, ya, saya udah mulai mengenal kalau agak cadel-cadel dikit Kenansa. Ada yang lain? Wah, banyak banget loh sebenarnya. Dian ya Pak. Siapa? Dian. Ian? Dian. Dian, oh ya Dian. Silakan Dian. Mungkin perbedaannya bisa dilihat dari segi berpakaian juga ya Pak. Kalau yang kanan itu udah lebih rapi, udah mengenal fashion. Kalau yang sebelah kiri mungkin itu masih ada yang, bahkan anak kecilnya masih ada yang telanjang. Terus pakaiannya juga masih dari kayak kulit-kulit gitu Pak, kulit-kulit binatang atau dari daun-daun gitu. Oke, dari segi, gitu sih Pak, masih minim banget pakaian. Oke, dari segi fashion ya, dari ini yang lebih fashionable, yang ini tidak. Ada lain? Yang lain? Saya Pak, Niko. Pak, Delia Pak. Boleh nih dulu. Niko dulu ya, silakan. Menurut saya kalau dari segi makannya kan kalau yang di kiri ini dia itu tidak, makannya itu kalau misalkan nyari ikan itu nggak dibersihin, palingan langsung dibakar aja. Kalau yang lain kan pasti kan dibersihin dulu baru dibakar gitu Pak. Kalau nyari ikan dibersihin, oke, bisa lah saya tangkap. Yang lain tadi, makasih Niko. Kasihan Pak. Saya Pak. Kasihan Pak. Di sana. Kasihan Pak. Siapa? Yang cewek dulu, Sebastian nanti dulu ya. Yang cewek tadi siapa? Delia Pak, Delia Pak. Johanna. Ya boleh Delia, Yohana, Sebastian. Yohana dulu mungkin. Ya. Ada segi dari segi keahlian Pak. Oke, kalian gimana itu? Kalau yang di kiri itu yang nomaden itu keahliannya itu kayak ya paling menjahit atau enggak kayak apa berburu, memasak gitu-gitu kan. Kalau misalnya yang di kiri yang udah modern itu keahliannya tuh ada banyak gitu loh, bisa kayak dalam komputer atau enggak kayak merakit sesuatu yang lebih sulit daripada yang nomaden gitu. Pokoknya keahliannya yang modern itu lebih banyak daripada yang sebelah kiri.
Oke, jadi dari segi skill ya atau kemampuannya dalam suatu hal tentu yang sebelah kanan itu lebih bagus. Tadi Delia ada pendapat lain? Iya Pak. Bastian? Kalau saya sendiri Ya, sih boleh. lihat perbedaannya dari etika sama pola pikirnya ya Pak. Etikanya udah jelas ya, silakan. beda banget. Ya, silakan dilanjutkan. Ini gimana Pak jelasnya? Ini saya lanjutin atau Sebastian Pak? Ya, lanjutin. Yaudah. Kan tadi etika sama pola pikirnya. Terus juga kalau yang di kanan tuh, yang tadi pola pikirnya. Nah, kalau yang di kanan tuh udah lebih maju. Ya, udah lebih maju. Yang di kiri tuh yang tradisional pastinya lebih, apa ya Pak, belum maju gitu pola pikirnya dan bisa aja mereka nutup diri dari modernisasi. Nah, terus juga yang kanan itu lebih instan gitu loh Pak. Kalau yang kiri apa-apa nyari sendiri, kayak pakaian mereka buat sendiri. Yang kanan bisa aja udah jadi beli gitu Pak. Gitu. Oke, ya, dari segi pola pikir ya, yang mungkin lebih, yang kiri lebih tertutup, yang kanan lebih terbuka dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Satu lagi tadi Sebastian, silakan berbicara. Jadi ini sama seperti Niko tentang makanan, tapi ini bedanya ini cara memperolehnya. Tapi yang kiri itu cara memperolehnya itu berburu. Tapi yang sekarang itu udah lebih gampang beli makanan, terus pesan makanan pakai GoFood atau segala macam itu Pak. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Sebastian, anak-anak dan lain sebagainya. Tadi ya sudah berpendapat. Intinya saya mau mengatakan bahwa gejala sosial yang terjadi di dua masyarakat ini tentu akan berbeda ya. Masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat yang memang masih memegang teguh ya nilai-nilai yang dibawa yang diwariskan oleh nenek moyangnya tentu akan berbeda. Dan itu tadi ya, dengan adanya modernisasi, globalisasi ya, kita akan berpilih ke bagian yang mana nih, karena masing-masing masyarakat ini punya kelebihan dan kekurangan. Kalau mau berbicara tentang hubungan yang erat tentu sebelah kiri lebih bagus, tapi kalau berbicara tentang skill, kemampuan, yang kanan lebih bagus. Jadi masing-masing masyarakat di Indonesia pun ada yang dia mengikuti perkembangan zaman, tentu dengan adanya masyarakat yang lebih modern, gejala sosialnya juga akan semakin beragam. Sedangkan masyarakat yang kiri tentu ya lebih monoton ya, karena hidupnya seperti itu aja. Ya tinggal di hutan, dia makan dengan cara berburu atau mungkin juga dia dengan memanfaatkan kondisi sekitarnya dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi apa yang bisa kita analisis dari dua kelompok ini, tapi saya mau lanjut dulu ke soal berikutnya. Nah, ini ada satu gambar sebagai ilustrasi saja. Gambarnya adalah tentang internet. Lalu di sebelah kanannya ada gambar plus dan minus. Kalian berarti sudah paham lah ya, saya kira sudah paham. Ada internet, ada plus dan minusnya. Nah, saya ingin anak-anak menjelaskan apa sih sebenarnya pengaruh internet bagi kehidupan kalian sendiri, baik itu dari segi positif atau dari segi negatifnya, termasuk juga bagi masyarakat luas. Itu pertanyaannya. Saya boleh coba nggak? Boleh. Inara? Ya. Kalau misalnya dampak positifnya itu udah pasti banget ya, kelihatan jelas. Dengan adanya internet kita bisa melakukan pembelajaran kayak gini, kehidupan kita juga lebih dipermudah banget. Kita jadi mudah dapat informasi, banyak banget informasi yang ada di internet. Terus juga bahkan informasi dari luar negeri itu bisa sampai ke kita dengan cepat. Kita bisa tahu apa aja yang terjadi di dunia ini. Nah, tapi kalau dampak negatifnya tuh jadi banyak yang menyalahgunakan internet. Jadi banyak yang ngelakuin cyberbullying, habis itu banyak juga penculikan
yang awalnya kenal-kenalan dari internet terus ketemuan terus jadinya malah jadi tindak kriminal gitu. Habis itu juga banyak juga kayak hoax gitu kan. Jadi itu sih Pak dampak positif dan negatifnya bagi saya. Oke, ya. Terima kasih, Nara. Ada yang punya pendapat lain? Makasih. Siapa? Niko. Niko, ya silahkan Niko. Kalau menurut saya dampak positifnya itu seperti mudah cari kerjaan, bisa menambah wawasan juga. Terus kalau dampak positifnya itu kan banyak tuh sekarang pornografi di internet itu seperti kayak kode-kode, terus adanya informasi palsu, ya itu Pak. Oke, jadi positifnya menambah wawasan, mempermudah mencari pekerjaan, negatifnya informasi palsu ataupun pornografi. Oke, satu lagi, makasih Niko. Ada yang punya pendapat lain? Satu lagi. Terima kasih yang mau nambahin. Dari pas jawaban Nara, Ilham. Ilham, tadi Ilham udah banyak. Yang cewek tadi siapa ini yang cewek? Maisa, Pak. Nah, gantian ya, yang belum ya Ilham ya. Yang udah saya catat banyak tadi. Gantian Maisa. Oke, saya mau nambahin Pak tentang internet ini. Kalau misalnya pribadi saya sendiri, itu kan bisa buat belajar gitu Pak. Jadi biasanya kalau misalnya saya pribadi itu lebih suka baca-baca artikel di internet gitu atau e-book daripada buku fisik itu kan Pak. Nah, tapi negatifnya itu dari yang internet harusnya dipakai buat belajar gitu, tapi suka beralih gitu Pak, kayak malah main games atau main di sosial media. Terus buat masyarakat luas juga tadi yang dibilang sama teman saya sebelumnya, itu bisa jadi dampak positifnya itu bisa menerima informasi secara luas gitu loh Pak. Tapi ada juga negatifnya kayak banyak hoax, terus juga ada kriminalitas lewat sosial media gitu Pak. Oke, ya jadi ada banyak sekali ya. Terima kasih Maisa. Sebenarnya kalau kita analisis ada banyak sekali dampak positif atau negatifnya dengan adanya internet bagi kehidupan kita. Ya intinya saya mau menyampaikan bahwa ya gunakan internet dengan bijak ya. Mungkin saya sendiri tidak bijak, tapi saya mengajak saya sendiri dan anak-anak untuk bijak. Karena saya pun juga kadang saya pengen hari ini misalnya buat soal nih. Nah, tapi ada notifikasi di YouTube dari channel yang saya subscribe misalnya, ada podcast bagus nih. Nah, saya terlalu lama nonton sehingga pekerjaan utama saya seharusnya buat soal nih, malah nonton YouTube. Kadang-kala kita memang seperti itu. Jadi ya saya mengajak diri saya sendiri dan anak-anak, mari kita manfaatkan internet dengan lebih bijak ya. Karena internet ini seperti pisau, kalau dia di tangan orang yang tepat ya dia pasti akan berdampak positif. Kalau dia di tangan yang salah, ya justru akan membahayakan seperti itu. Oh ya anak-anak, ini sudah pukul 8.37. Silahkan bagi yang tadi merasa sudah berkomentar atau apa ataupun yang lain, silahkan untuk memilih jawaban. Saya sudah memposting satu pertanyaan di Google Classroom. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, apa yang kalian sampaikan hari ini itu mengukur performa kalian dalam pembelajaran sosiologi. Jadi silahkan untuk memilih salah satu jawaban yang ada di Google Classroom, disertai dengan mengirimkan satu komentar pribadi. Jadi jangan di komentar kelas ya, tapi satu komentar pribadi. Sehingga saya tahu apa yang kamu rasakan, saya tahu apa yang sebenarnya. Misalnya kayak kemarin, saya sebenarnya mau berpendapat Pak, tapi saya malu misalnya. Waduh, ada iklan lagi ya. Saya malu, atau saya sebenarnya mau berpendapat Pak, tapi saya orangnya adalah orang yang cukup detail sehingga saya kelamaan untuk berpikir. Nah, silakan, saya ingin tahu kondisi anak-anak itu sebenarnya seperti apa sih, seperti itu. Ya, lewat kolom komentar pribadi sehingga saya bisa memberikan umpan balik secara individual, tidak dibaca ke orang-orang yang lain. Itu ya. Oke, sambil itu masih ada waktu 7 menit, satu kali pertanyaan lagi. Nah ini ya, mungkin yang belum berpendapat atau yang lain. Nah ini salah satu gambar, ini cuma ilustrasi aja bahwa ada seseorang yang dia menenteng banyak sekali tas gitu. Pertanyaan saya sederhana, apa yang kira-kira harus dilakukan agar kita
agar masyarakat ini tidak terjebak dengan gaya hidup yang konsumtif? Itu pertanyaannya. Saya boleh jawab, Pak? Boleh, silakan. Siapa namanya? Del ya, Pak. Delia. Oke, Delia sudah selalu berpendapat banyak. Coba kita beri kesempatan yang lain dulu ya, Delia ya. Maaf ya, gantian yang lain. Coba, ada yang punya pendapat lain? Pak, saya boleh nggak, Pak? Siapa? Silakan Ya, sebutkan. nggak apa-apa. Lagi nggak, Pak? Siapa? Amara. Amara. Ya udah, Amara tadi baru sekali ya. Silakan. Menurut saya biar nggak kejebak gaya hidup konsumtif itu buat skala prioritas, Pak. Apa yang dibutuhin sama apa yang diinginin itu dipisah. Oke. Kayak dia bisa bedain apa yang dibutuhin buat sekarang sama apa yang dibutuhin buat kedepannya sama apa yang cuman sebatas pengen aja. Menurut Amara sendiri bagaimana kira-kira caranya? Apakah perlu dipilah dulu antara, kan kalau dalam ekonomi itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Diprioritaskan dulu ke kebutuhan primer dulu atau gimana teknisnya menurut Amara? Kalau kebutuhan primer kan udah pasti yang diduluin kan. Tapi kalau saya prinsipnya itu misalnya mau kita kepikiran buat beli barang, itu dipikir dulu misalnya kayak 2 minggu kemudian masih butuh barang itu enggak, atau kayak cuman sebatas lapar mata aja gitu, Pak. Saya Oke, wah ada istilah baru ya, lapar mata. Berarti kayak kita senang melihat sesuatu, tetapi sebenarnya esensi atau kebermanfaatan barang itu tidak terlalu penting, misalnya kayak gitu. Oke, terima kasih Amara. Satu lagi terakhir biar semua tuntas ini. Nah ini salah satu contoh gambar. Ini kayak pekerja pabrik lah di bidang industri gitu ya. Dia sedang bekerja. Ini cuma ilustrasi aja, tapi pertanyaan saya intinya adalah apa sih yang bisa kalian lihat dengan adanya industrialisasi ini? Dia memberikan dampak positif dan negatif kan tentunya. Menurut pendapat kalian apa itu dampak positif dan negatifnya dengan adanya industrialisasi? Silakan. Oke, silakan. Silakan, siapapun di sini boleh menjawab. Siapa? Positif itu ini. Sebastian ya. Ya, silakan. Industrialisasi kan itu artinya membuat industri. Industri itu adanya itu kita bisa mencukupi kehidupan kita dengan industrialisasi itu. Jadi ya pabrik itu membuat barang kebutuhan kita. Tapi dampak negatifnya semakin banyak pabrik bisa juga adanya pencemaran udara. Ditambah lagi ada pembukaan lahan gitu Pak. Oke, pencemaran dan pembukaan lahan produktif mungkin ya gitu. Oke, terima kasih. Ya. Satu lagi selain Sebastian ada? Saya Pak. Saya Pak. Adelia Pak. Saya Pak Ananda Haidar. Siapa yang jawab siapa? Saya Pak Ananda Haidar. Tadi kayaknya udah Ananda ya. Gantian yang terakhir nih cewek siapa? Adelia. Adelia Pak. Ya, silahkan. Dampak positif industrialisasi itu bisa meningkatkan pendapatan nasional. Terus standar hidupnya bisa jadi lebih tinggi. Terus bisa menstabilitas ekonomi. Terus peningkatan neraca pembayaran. Bisa menstimulasi kemajuan sektor lain dan peningkatan peluang kerja. Kalau dampak negatif dari industrialisasi itu urbanisasi, terus juga pencemaran lingkungan dan kesenjangan pendapatan. Oke, kesenjangan pendapatan. Oke, jadi sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Adelia dan Sebastian tadi. Saya kira sudah jelas. Terima kasih anak-anak. Untuk kehadiran hari ini saya foto dulu. Ya, saya agak ada kendala nih di layar tampilan ini, jadi nggak kelihatan semua anak. Coba dong yang lagi ada laptop di screenshot, nanti dikirim di grup siapa aja yang udah hadir hari ini. Saya boleh bantuin. Boleh silakan.
biar saya bisa tahu siapa aja sih anak-anak yang hadir pada hari ini. Karena di pelajaran saya itu sekedar hadir itu saya selalu setiap pembelajaran itu pasti ada penilaian. Walaupun dia hanya sekedar hadir, seperti itulah. Pak, ini foto screen kameranya doang, apa list yang masuknya juga, Pak? Oh, kameranya aja dah. Yang penting kamera kan ada namanya kan? Iya, Pak. Nah itu, biar saya bisa cek. Oke, saya foto ya, Pak. Ya. Udah, Pak. Oke, nanti tolong dikirim di grup ya, Nisa. Terima kasih. Oke, sekian anak-anak. Jangan lupa untuk tugas hari ini silahkan pilih satu jawaban yang sesuai dengan performa kalian hari ini di pembelajaran sosiologi dan sertakan kolom komentar di kolom komentar pribadi komentar kalian. Mau nulis apapun terserah. Nanti pasti saya balas satu-satu, tapi sabar ya. Saya cuma pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di diri masing-masing anak. Dan saya pengen membalas satu persatu, bukan lewat grup gitu. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran saya sudah pas ya, 8.45. Saya jadi tidak korupsi waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.